Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik semua bukan? Oke, pada kesempatan yang kali ini kita masuk pada tutorial yang ke-8, masih melanjutkan the part of speech di sini, dan bahasannya nanti adalah verb seperti itu. Oke, masuk pada materi. Jadi di sini verb di sini adalah kata yang menunjukkan aktivitas ataupun keadaan. Jadi aktivitas atau keadaan. Aktivitasnya di sini keadaan. Oke, aktivitasnya contohnya bisa eat, bisa sleep, kemudian study seperti itu. Sedangkan keadaannya bisa love, mencintai, kemudian forget, kemudian have seperti itu. Nah, berdasarkan atau tense dari verb sendiri itu kita bagi menjadi 3. Itu pertama, berdasarkan bentuknya, kemudian berdasarkan kedudukan atau posisi dalam rangkaian, kemudian berdasarkan fungsinya, seperti itu. Oke. Yang pertama, berdasarkan bentuknya nanti, berdasarkan bentuknya ada present form atau bentuk present, kemudian past form, kemudian participle form. Seperti itu ya. Jadi untuk yang present form di sini pertama adalah to infinitive. To infinitive nanti bentuknya adalah to plus verb 1. Contohnya di sini misalkan to study atau to kiss. Begitu. Kemudian bare infinitive, bare ini dari kata-kata murni, kemudian infinitive. Jadi verb 1 asli. Teman-teman lebih mengenalnya dengan verb yang 1 asli ya, seperti itu. Kalau study menjadi to study yang tadi misalkan nggak ada tambahnya, jadi study aja, kiss saja, seperti itu ya. Kemudian untuk yang additional infinitive, ini nanti cirinya adalah verb 1 ditambahkan dengan s atau es, seperti itu ya. Jadi contohnya di sini adalah study, kemudian kiss, seperti itu, kemudian menangis, cry, bong, carry, seperti itu ya, membawa, seperti itu. Kemudian yang untuk past form di sini ada yang reguler dan ada yang irregular. Jadi reguler yang beraturan itu nanti menambahkan d atau ed di verb satunya. Contohnya yang reguler di sini adalah misalkan studied. Kemudian yang kiss tadi tinggal nambahkan kiss, seperti ini. Ya, untuk irregular ini nanti nggak ada, karena irregular itu tidak beraturan, maka harus melihat kamus, nggak bisa ditambahkan d atau ed, harus lihat kamus, seperti itu ya. Contohnya di sini adalah it menjadi it, seperti ini. Kemudian wear di sini menjadi wore, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah participle form. Participle form nanti bisa bentuknya present participle, juga bisa past participle. Bentuk yang present participle nanti verb 1 ditambahkan ing-nya. Contohnya di sini adalah studying, kemudian kissing, kemudian cutting. Misalkan lagi kalau misalkan makan menjadi eating, seperti itu. Nah, yang untuk past participle nanti juga ada 2, dibedakan menjadi 2, yaitu regular dan irregular. Yang regular yang teratur hanya menambahkan d atau ed di dengan verb satunya. Contohnya di sini adalah study juga. Kemudian untuk yang irregularnya harus lihat kamus, seperti yang misalkan put verb 3-nya atau past participle-nya nanti juga put, seperti itu ya. Kemudian stand menjadi stood, seperti itu.
Jadi intinya harus lihat di kamusnya. Oke, seperti itu. Kemudian ini untuk contohnya saja dihadirkan di sini. Contohnya untuk to infinitive ini bisa to climb. Nah, bare infinitive-nya atau verb satunya nanti climb. Kemudian additional infinitive-nya bisa climbs, tambah s di sini. Nah, verb 2 kebetulan di sini adalah regular, tinggal menambahkan ed di sini. Untuk verb 3-nya juga participle-nya juga tambahkan ed di sini. Sedangkan untuk present participle-nya tambahkan verb thing di sini. Jadi teman-teman bisa baca sendiri, jadi komputernya bisa di pause dan dibaca sendiri contoh-contohnya seperti itu ya. Mungkin yang agak beda di sini yang B ini to infinitive-nya adalah to be, yang bare-nya itu asalnya dari be ini, kemudian additional infinitive-nya nanti adalah is, am, are, dan verb 2-nya nanti adalah was, were, kemudian verb 3-nya been, dan verb ing-nya being, seperti itu. Oke, jadi di pause saja, nanti bisa dibaca sendiri, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya berdasarkan kedudukannya. Oke, berdasarkan kedudukannya ini verb dibedakan menjadi ordinary dan auxiliary verb. Jadi ordinary ini lebih dikenal dengan main verb-nya, yaitu kata kerja utama. Ini main verb, kata kerja utama ya. Jadi dia harus ada, karena utama dia harus ada dalam setiap kalimat. Karena syarat kalimat sendiri adalah terdiri dari subjek dan verb, maka dia harus ada dalam setiap kalimat. Di sini hanya ada satu dalam kalimat, kecuali ada conjunction-nya. Jadi kalau ada conjunction boleh lebih dari satu. Jadi kalau ada conjunction satu berarti verb-nya nanti ada dua, seperti itu ya, verb yang ordinary itu. Kemudian letaknya selalu di paling akhir, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah verb auxiliary atau auxiliary verb, yaitu kata kerja bantu. Di sini tidak harus ada dalam setiap kalimat. Tidak harus ada dalam setiap kalimat. Jadi boleh ada, boleh tidak. Dan letaknya itu sebelum verb ordinary-nya. Contohnya untuk pola seperti ini, jika dalam suatu kalimat terdiri dari subjek dan verb, pastinya verb ini adalah ordinary-nya karena hanya ada satu di situ. Nah, kalau di sini ada dua verb, yang paling belakang adalah ordinary-nya dan sebelumnya mesti auxiliary-nya. Kemudian yang contoh yang ini terdiri dari tiga verb, pastikan yang paling belakang adalah ordinary dan yang sebelumnya adalah auxiliary dan ini juga auxiliary, seperti itu. Sama dengan ini, yang belakang adalah ordinary, depannya auxiliary semua. Seperti itu. Contohnya di sini adalah we are here. Jadi di sini subjek, kemudian ini adalah ordinary-nya, verb ordinary. He ini ada here ini adalah adverb-nya. Kemudian ini subjek sama, misalkan ini karena ini ada verb dua verb, maka yang belakang adalah ordinary. Kemudian are-nya ini adalah auxiliary. Here ini adalah adverb. Okay. Kemudian we ini semuanya subjek. Okay, subjek. Have been here. Ada dua verb di sini. Di sini ada dua verb, berarti di sini ordinary. Kemudian ini auxiliary. Sedangkan here tadi adalah adverb-nya. Kemudian have been studying, karena ada tiga verb, pastikan yang paling belakang adalah ordinary-nya, kemudian ini auxiliary, dan here di sini adalah adverb, seperti itu. Oke. Kemudian we would have been here. Pastikan kalau ada tiga verb di sini, 1, 2, 3,
Di sini adalah ordinary-nya, ini auxiliary, dan here di sini adalah adverb-nya. Kemudian would have been studying here. Oke, di sini adalah adverb-nya. Kemudian di sini ada 4 verb, maka yang paling belakang adalah ordinary-nya dan sebelumnya pastinya auxiliary. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk yang selanjutnya, berdasarkan kedudukannya, verb ada yang ordinary, yaitu kata kerja utama, dan auxiliary, kata kerja bantu. Nah, sekarang membahas yang ordinary verb lebih dalam lagi. Ordinary verb ini bisa dibedakan atau dibagi lagi menjadi transitive dan intransitive verb. Transitive ini nanti butuh objek ya. Yang intransitif nanti tidak butuh objek, seperti itu. Nah, transitif pengertian tadi udah ada, yaitu verb yang butuh objek. Nah, macamnya nanti ada di sini, ada monotransitif, dia ada cuma satu satu objek saja, jadi di sini mempunyai satu objek. Dan di transitif mempunyai 2 objek. Oke, mulai dari monotransitif, yaitu verb yang mempunyai satu objek nantinya. Kemudian polanya sendiri adalah subjek plus verb transitif, tentunya monotransitif, kemudian diikuti dengan objek. Contohnya di sini adalah Dima cuts the grass. Di sini Dima subjek, cuts-nya adalah verb transitif dan objeknya cuma satu, seperti itu. Maka disebut monotransitif. Kemudian yang ditransitif, contohnya ada pengertiannya dia bisa mempunyai 2 objek, seperti itu, bisa ya. Kemudian polanya adalah subjek diikuti di transitive verb, kemudian io ini adalah indirect object, maksudnya objek yang tidak langsung, dan diikuti oleh direct object atau objek yang langsung, seperti itu. Atau polanya bisa subjek diikuti dengan ditransitive verb, kemudian do-nya adalah direct object, kemudian diikuti to atau for, diikuti dengan io-nya. Kemudian di sini ada tabel certain ditransitive verb atau verb ditransitif yang tertentu ini ya, verb tertentu dalam ditransitif. Contohnya di sini adalah buy, bring, ask, send, tell, get, give, coach, sell, write, lend, make, all, dan seterusnya, seperti itu. Contohnya di sini adalah Tenang membelikan Dino sebuah mobil. Di situ. Tadi Tenang membelikan Dino sebuah mobil. Oke. Jadi Tenang di sini adalah subjeknya, buy di sini adalah DW-nya. Kemudian Dino itu io-nya, indirect object. Nah, yang dibeli itu adalah a car atau direct object-nya. Jadi yang menempel atau yang secara langsung berhubungan dengan Tenang adalah car-nya ini. Nah, dibelikan untuk siapa? Untuk Dino, seperti itu. Contoh yang kedua, misalkan Tenang membeli sebuah mobil untuk Dino. Jadi di sini Tenang subjeknya, buy di sini adalah apa? DV-nya, kemudian a car ini adalah DO-nya, diikuti for, dan Dino ini adalah IO-nya, seperti itu. Jadi Tenang membelikan sebuah mobil untuk Dino, seperti itu. Jadi yang secara langsung bersinggungan dengan Tenang atau subjek ini disebut DO-nya. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan intransitive verb. Oke, intransitive verb di sini adalah verb yang tidak membutuhkan objek, ya.
Case-nya nanti ada yang complete prediction, jadi dia maknanya sudah lengkap, dan incomplete prediction, maknanya belum lengkap. Yang complete prediction tidak membutuhkan pelengkap. Contohnya atau polanya sendiri adalah subject, verb, intransitif, kemudian diikuti adverb bila ada, seperti itu. Kemudian contohnya adalah Teddy sleeps, seperti itu. Here. Teddy di sini adalah subjek, kemudian sleep di sini adalah verb intransitif, dia tidak butuh objek, sedangkan here di sini adalah adverb. Jadi tanpa objek pun dia maknanya sudah lengkap, seperti itu ya. Maksudnya lengkap seperti itu. Jadi tidak ada objek pun maknanya sudah bisa dipahami, seperti itu. Dan misalkan tanpa here pun sudah bisa berarti sempurna, seperti itu. Kemudian incomplete prediction. Pada incomplete prediction ini maknanya tidak atau belum lengkap. Dia membutuhkan pelengkap yang disebut dengan subjective complement atau yang disingkat dengan SD. Bisa juga nanti complement of subject, JS juga bisa saja. Oke. Nah, certain linking verb-nya itu bisa seperti ini. Nanti teman-teman bisa baca be, become, remind, turn, seem, smell, taste, grow, dan selanjutnya seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah Fahri itu langsing. Jadi Fahri di sini adalah subjeknya, kemudian is di sini adalah linking verb, kemudian slimnya adalah three complement atau tadi SJ atau JS. Subjective complement atau complement of subject. Jadi linking verb ini adalah kata atau verb yang berfungsi untuk menghubungkan subjek dengan subjective complement, seperti itu. Jadi tanpa yang dibahas di sini, tanpa slim, maknanya itu nggak lengkap atau nggak komplit di sini. Nggak komplit. Jadi kalau misalkan kalimatnya itu cuma sampai Fahri is, seperti itu, maka maknanya tidak lengkap. Oke, jika hanya ada subjek dan verb saja, maka maknanya harus ditambahkan three complement untuk melengkapinya. Jadi bermakna sempurna setelah kedatangan slim ini. Coba bandingkan atau lihat kalau misalkan Fahri is, Fahri cuma seperti itu. Kemudian kalau misalkan Fahri itu langsing, seperti itu kan maknanya bisa dipahami oleh orang atau oleh khalayak umum, seperti itu. Kemudian di sini contoh yang selanjutnya adalah Moncos kelihatan ganteng. Moncos di sini adalah subjeknya, looks di sini adalah linking verb serta linking verbnya. Kemudian handsome-nya ini adalah subjective complement atau complement of subject atau disebut 3JS, seperti itu ya, 3 complement, seperti itu. Nah, kalau sampai di sini saja maka maknanya belum komplit, sehingga untuk mengkompletinya ditambahkan handsome seperti ini. Kemudian kesimpulannya bisa teman-teman lihat di sini untuk resume saja, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada ordinary verb di sini. Ordinary verb. Oke. Ordinary verb sudah, kemudian sekarang masuk pada auxiliary verb. Tadi ordinary sudah ya, sekarang auxiliary verb, yaitu kata kerja bantu. Case-nya di sini nanti yang pertama adalah primary auxiliary. Kita butuh pen yang merah biar kontras. Oke. Primary auxiliary yang pertama, dia tidak mempunyai makna membentuk karakter dari tenses. Dia bisa menjadi ordinary, catatannya dia jika dia sendirian atau terletak paling akhir, letaknya paling akhir dan dia harus sendirian, seperti itu. Contohnya adalah anggota dari be, yaitu is, am, are, was, were, been, being, dan be. Kemudian diikuti do, contohnya do, does, did. Ini untuk kalimat yang negatif ataupun
interrogatif. Kemudian have atau has yang bermakna memiliki nanti ya. Kalau misalkan auxiliary berarti tidak bermakna memiliki. Seperti itu. Primary auxiliary akan menjadi ordinary jika catatannya di sini adalah be berada di kalimat yang nominal. Seperti itu. Nominal adalah kalimat yang verb auxiliary-nya adalah berupa be. Seperti itu ya. Kemudian catatan yang kedua, jika do ini jika bermakna mengerjakan. Seperti itu. Selain mengerjakan berarti dia tetap auxiliary. Kemudian have akan menjadi ordinary jika bermakna mempunyai atau menikmati ataupun menghadapi. Contohnya di sini adalah Dayat is sleeping. Dayat is sleeping di sini ini merupakan subjek, kemudian ini auxiliary dan verb yang terakhir adalah ordinary. Kemudian Yasmin doesn't sleep. Jadi Yasmin subjek, doesn't di sini auxiliary dan sleep di sini adalah verb ordinary. Kemudian selanjutnya adalah Fitri has studied. Fitrinya subjek, has-nya di sini adalah auxiliary dan studied di sini adalah verb ordinary. Yang kita perhatikan di sini baik be is yang berupa atau berbentuk is, kemudian do yang bentuknya does, kemudian have di sini has ini termasuk primary auxiliary dan tidak ada maknanya. Seperti itu. Kita bandingkan kalau di sini Dayat is ugly. Jadi di sini merupakan ordinary, maka dia akan bermakna seperti itu. Kemudian Yasmin does it. Yasmin mengerjakan hal itu, seperti ya, mengerjakan ini, seperti itu. Kemudian Fitri has a child. Has di sini karena dia ordinary dan ini juga ordinary, maka dia mempunyai makna. Bedanya di sini, oke? Untuk yang selanjutnya adalah modal auxiliary. Tadi primary auxiliary sudah, sekarang modal auxiliary. Dia catatannya di sini adalah mempunyai makna kamus, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membentuk karakter tenses juga. Nah, selamanya dia menjadi auxiliary, seperti itu. Anggotanya ada banyak, bisa can, must, terus can, could, must, will, would, terus shall, should, dan seterusnya. Contohnya di sini adalah Benny dapat memanjat pohon pisang, seperti itu. Jadi Benny can memanjat berarti climb banana tree, seperti itu ya. Jadi di sini adalah Benny ini subjeknya, can di sini adalah modal atau modal auxiliary, verb auxiliary yang berupa modal auxiliary, climb di sini adalah ordinary-nya. Jadi di sini selamanya akan berbentuk atau menjadi auxiliary terus, seperti itu ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah emphasize. Emphasize ini adalah bermakna penegasan yang berarti sungguh-sungguh atau benar-benar, seperti itu. Anggotanya, nah ini terdapat pada kalimat yang verbal dan positif saja. Verbal dan positif saja. Kemudian anggotanya adalah do, does, dan did. Jadi dia positif dan verbal saja. Contohnya di sini adalah Benny sungguh-sungguh membenci Makmur. Jadi di sini adalah Benny-nya subjek, does di sini adalah emphasize-nya, kemudian hate-nya ini adalah ordinary-nya, Makmur objeknya. Jadi Benny itu benar-benar membenci atau sungguh-sungguh membenci Makmur. Ini untuk yang sekarang. Kalau yang dulu berarti Benny tinggal did, ini hate Makmur.
Oke. Verb yang setelah do, does, did, ataupun modal nanti wajib diikuti dengan verb 1. Itu adalah aturannya. Seperti itu ya. Kemudian sekarang kita akan bahas mengenai, tadi yang sebelumnya sudah dibahas verb berdasarkan bentuknya dan posisinya. Sekarang kita ke berdasarkan fungsinya, seperti itu. Jadi based on its function, seperti itu. Yang pertama adalah finite verb. Jadi ini adalah verb yang difungsikan sebagai verb juga. Maka dia posisi di verb juga. Kemudian yang kedua adalah infinite verb, jadi verb yang tidak difungsikan sebagai verb. Nah, posisinya selain di verb, jadi non-verb. Contohnya di sini adalah swimming is my hobby. Swimming ini nanti adalah subjeknya atau infinitif berupa verb ing atau gerundnya. Kemudian maka di sini nanti adalah infinite. Dia tidak dalam posisi Tidak dalam posisi verb karena dia berbentuk walaupun verb tapi dia gerund bentuk ing. Jadi dia infinite, maka tidak difungsikan sebagai verb. Kemudian contohnya di sini adalah I will go, ini subjek verb. Kemudian go ini karena verb yang letaknya di verb maka dia finite, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah the student are swimming, seperti itu. Nah, the student ini adalah subjeknya, are ini adalah verbnya. Kemudian swimming ini verb yang letaknya dia juga di verb ordinary, maka dia finite, seperti itu. Kemudian the boy swimming is Adit. Jadi di sini karena boy ini adalah the boy swimming ini sampai di sini adalah subjeknya, ini subjek, sedangkan swimming ini menjelaskan ke boy-nya ini, maka ini verb tapi dia letaknya bukan di verb, dia sebagai adjektif yang menjelaskan boy di sini, maka dia infinite, seperti itu. Is di sini adalah verbnya, Adit dari komplemennya, seperti itu. Contoh lagi adalah to swim. Swim ini adalah verb, tapi karena letaknya di subjek, maka dia infinite. Letaknya karena tidak di verb sendiri, seperti itu. Nah, kesimpulannya di sini adalah jika ada verb yang posisinya di subjek, maka dia tetap infinite. Kemudian verb yang letaknya di verb, maka dia adalah finite. Dan verb yang letaknya di objek juga infinite, dan verb yang letaknya di adverb, maka dia infinite. Kemudian syarat-syarat finite infinite yaitu to infinitive maka selalu infinite, dia tidak diposisikan dalam verb. Kemudian verb 1 akan finite jika dia sendirian, kemudian jatuh setelah modal atau do atau does atau did, seperti itu ya. Kemudian verb 2 atau verb SES itu dia selalu finite, seperti itu. Kemudian yang verb 3 itu akan finite jika jatuh setelah have atau be, atau jatuh setelah be, seperti itu. Nah, di sini kita punya soal latihan. Contohnya di sini adalah studying makes. Bentar, kita butuh pena dulu. Contohnya di sini adalah studying English makes us happy, seperti itu. Jadi studying ini verb, walaupun verb
karena letaknya bukan di verb maka dia infinite, seperti itu. Make di sini finite karena verb yang letaknya di verb, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah Tenang is studying English. Di sini is studying ini adalah finite karena verb yang letaknya di verb juga. Kemudian Kotim Jati is studying English. Studying ini verb yang letaknya bukan di verb karena dia posisinya di objek ya, maka dia infinite. Ini yang verb ordinary-nya. Kemudian Didi can eat a crocodile fast, dengan cepat, seperti itu ya. Jadi eat di sini verbnya dia finite, ini juga modal, tapi intinya di sini ada finite-nya, diletakkan di verb yang letaknya di verb juga. Kemudian yang kelima adalah Robert goes to market. Ini verb kemudian menempati di verb maka dia finite juga. Kemudian Amel went to market, pergi ke market, berarti verb 2 dan letaknya juga di verb maka dia finite juga. Kemudian the boy meeting me is Dayat. Meeting di sini adalah verb tapi dia karena menjelaskan boy di sini laki-laki yang menemui saya, jadi ini verb tapi letaknya tidak di verb karena sebagai penjelas dari boy maka dia infinite, seperti itu. Contoh yang selanjutnya adalah nomor 8. The boy made by me is Dayat, seperti itu. Jadi made di sini adalah verb tapi letaknya adalah atau fungsinya menjelaskan boy di sini. Jadi laki-laki yang saya temui, jadi menjelaskan ke boy di sini maka dia infinite karena letaknya bukan di verb tapi penjelas noun, seperti itu ya. Ini headnya, ini modifiernya, seperti itu. Kemudian nomor 9, the grass is eaten by Fahmi. Jadi eaten di sini dia verb dan letaknya juga verb maka finite. Karena dia the grass ini rumput yang dimakan, jadi ini adalah be verb 3 bentuk pasif ya. Intinya adalah verb dan dia juga letaknya di verb maka dia finite, seperti itu. Kemudian yang ke-10, to go there is dangerous. Nomor 10 ya, nomor 10 to go. Go di sini adalah verb, kemudian karena ketambahan to di sini to infinitive maka dia infinite, dan to go atau to infinitive selalu infinite, seperti itu. Yang nomor 11, Desi does not take a bath. Take di sini karena verb dan letaknya di verb maka dia finite. Kemudian yang ke-12, Fahmi has eaten the grass. Di sini verb dan letaknya juga di verb maka dia finite. Kemudian yang terakhir adalah I have atau I make you go. Saya memaksamu atau memintamu pergi. Go di sini verb tapi letaknya juga tidak di verb maka dia infinite. Yang di sini menyuruh atau membuat di sini karena dia juga verb dan letaknya di verb maka dia finite, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi sampai di sini perjumpaan kali ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.